Hai, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi ya di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang cerita fantasi. Ada yang tahu sebelumnya cerita fantasi itu apa? Ya, sebelum kita membahas cerita fantasi lebih lanjut, bagaimana semangatmu untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan ini? Apakah kalian semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran ini? Harus ya, supaya segala materi yang disampaikan dalam pembelajaran ini bisa kamu terima dengan baik. Seperti biasa, sebelum belajar, yakinkan hati dan pikiranmu untuk mengikuti pembelajaran ini dengan mempersiapkan alat tulis, buku paket, buku catatan, dan berdoa. Buku paketnya dibuka halaman 50 sampai dengan halaman 52 ya nak. Alat tulisnya dipersiapkan, buku catatannya dipersiapkan. Sudah semuanya? Baiklah, jika sudah dipersiapkan semuanya, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, sudah berdoa semuanya. Kita akan berbicara tentang cerita fantasi ya. Hari ini tujuan pembelajarannya memahami pengertian teks cerita fantasi dan memahami ciri-ciri teks cerita fantasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kalian harus memahami dulu skemanya, memahami dulu konsepnya. Kemarin kita sudah berbicara tentang teks narasi kan? Nah, teks narasi jika diibaratkan sebagai sebuah pohon, teks cerita fantasi ini adalah buah atau daun atau batangnya. Jadi, teks cerita fantasi ini merupakan bagian dari teks narasi. Ya, jadi ketika kamu nanti ditanya apakah teks cerita fantasi itu, karena teks cerita fantasi itu merupakan bagian dari teks narasi, otomatis teks cerita fantasi adalah teks yang menceritakan tentang bla 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 bla. Seperti itu. Ini ditulis ya nak ya di buku catatan ya, supaya kamu tidak lupa. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, adakah di antara kalian yang sudah membaca tentang Harry Potter? Ada yang tahu cerita Gundala? Bagaimana dengan petualangan Doraemon? Jika The Legend of Aang, adakah yang sudah membaca kisahnya atau menontonnya? Ada? Nah, apakah cerita pada gambar tadi itu kenyataan? Atau apakah tokohnya itu memiliki kekuatan super? Iya ya, Harry Potter, Gundala, Doraemon, dan Aang itu mereka memiliki kekuatan super ya. Kemudian, apakah lokasi ceritanya ada di kehidupan nyata? Kira-kira lokasi ceritanya ada di kehidupan nyata tidak? Mungkin ada beberapa yang lokasinya itu di perkotaan sesuai dengan kehidupan nyata. Tapi ada beberapa cerita yang lokasinya itu hasil imajinasi juga, tidak ada di kehidupan nyata dan tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Nah, jadi semuanya itu hasil imajinasi kan? Harry Potter, Gundala, Doraemon, dan The Legend of Aang itu semuanya hasil imajinasi kan? Ya, betul ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian teks cerita fantasi. Ibu sudah memberikan contoh tadi, ada Harry Potter, ada Gundala, ada petualangan Doraemon, ada The Legend of Aang. Kira-kira dari keempat contoh gambar itu kamu bisa menyimpulkan tidak pengertian teks cerita fantasi itu apa? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, betul ya. Teks cerita fantasi itu dari kata fantasinya adalah berupa hayalan atau lamunan
atau angan-angan atau imajinasi. Nah, maka cerita fantasi itu adalah sebuah karya cerita hasil imajinasi yang dibangun dalam alur penceritaan normal namun bersifat imajinatif, tidak sebenarnya. Jadi kata kuncinya dari cerita fantasi itu bersifat imajinatif atau tidak sebenarnya. Mengapa bersifat imajinatif? Karena biasanya di dalam cerita fantasi, setting dan latar, penokohan maupun konflik itu semuanya tidak realistis, bahkan terkesan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Seperti misalnya Harry Potter. Harry Potter dikisahkan memiliki tongkat sihir dan memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Di kehidupan nyata, adakah Harry Potter? Seperti kita bicara tentang realistis, tentang realita, tidak ada ya anak-anak seperti Harry Potter. Kemudian The Legend of Aang. Aang, dia dikatakan memiliki 4 kekuatan elemen. Tapi kan di dunia nyata tidak ada anak seperti Aang yang memiliki kekuatan air, api, udara, dan bumi. Seperti itu. Itu kan tokohnya itu di luar dari nalar kita ya. Jadi semuanya di luar dari kehidupan nyata. Nah, yang tadi ditulis ya nak ya. Kemudian kita lanjut ke ciri teks cerita fantasi. Ini juga dicatat di buku kalian semua, sehingga kalian akan mudah mengingat dan mudah memahaminya. Ciri teks cerita fantasi, yang pertama, isi ceritanya mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau keanehan atau kegaiban yang tidak ada di dunia nyata. Jadi ciri teks cerita fantasi itu yang pertama, memiliki keanehan. Itu simpelnya, memiliki keanehan ya. Ciri teks cerita fantasi yang kedua, ide ceritanya terbuka terhadap daya ayal penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Jadi, ide cerita yang dimunculkan oleh penulis itu sangat-sangat tidak terbatas. Tidak terbatas oleh kehidupan nyata. Misalnya, si A hidup di Jakarta, dia menulis sebuah teks cerita fantasi. Dia tidak hanya mengisahkan tentang kota Jakarta saja misalnya sebagai latar, tapi dia juga bisa menggunakan latarnya melompat ke masa lalu atau melakukan perjalanan waktu seperti itu. Itu kan hal-hal yang tidak mungkin ya. Nah, itu bagian dari ciri teks cerita fantasi. Yang ketiga, ciri teks cerita fantasi adalah menggunakan berbagai latar dan alur cerita yang jauh dari kehidupan nyata, atau bisa menggunakan latar irisan atau gabungan antara kenyataan dan imajinasi. Misalnya begini, si A sebagai seorang penulis, seperti yang ibu katakan tadi, dia hidup di kota Jakarta. Dia membuat cerita fantasi berdasarkan latar kehidupan kota Jakarta, tetapi memunculkan tokoh-tokoh yang tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Misalnya Aang tiba-tiba diceritakan ada di atas Monas. Itu kan tidak mungkin. Bisa juga cerita si A itu dia menceritakan kisah kota Jakarta, pahlawan di kota Jakarta misalnya. Tetapi tiba-tiba melakukan perjalanan waktu 50 tahun silam ke zaman penjajahan misalnya. Nah, itu juga merupakan ciri dari teks cerita fantasi. Sampai situ paham ya nak ya? Ini juga ditulis ya. Selanjutnya ciri teks cerita fantasi yang keempat, tokohnya unik. Karena isi ceritanya unik, maka otomatis tokohnya juga unik, memiliki kekhasan. Apa kekhasannya? Yaitu kekhasannya itu memiliki kekuatan super atau kekuatan supranatural. Intinya si tokohnya ini dalam cerita fantasi pasti memiliki kesaktian tertentu yang jelas tidak ada di dunia nyata. Seperti tadi, Doraemon. Doraemon itu dia tokohnya kucing, tapi kucingnya kucing robot punya kesaktian tertentu. Misalnya dia punya pintu Doraemon, baling-baling bambu, seperti itu. Terus ada Harry Potter, dia
tokohnya manusia biasa, anak kecil, beranjak remaja, dia memiliki tongkat sihir, memiliki kekuatan super, bisa mengendalikan ilmu sihir misalnya. Kemudian ada Aang, seorang avatar yang memiliki kemampuan 4 elemen. Itu kan tokoh-tokoh yang tidak ada di dunia nyata. Ya, seperti itu. Ciri yang kelima, tema cerita fantasi biasanya seputar magic atau futuristik. Jadi hal-hal yang gaib, yang tidak mungkin gitu ya. Itu temanya. Kemudian cerita fantasi ini bersifat fiktif atau bukan kejadian sebenarnya. Akan tetapi, bisa juga si cerita fantasi ini diilhami dari kisah nyata. Tapi tetap, kisah nyatanya ini dibumbui dengan hal-hal ajaib yang tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Paham ya? Jadi, karena fantasi ini berfantasi, berimajinasi, maka meski dia menggunakan basic cerita yang ada di kehidupan nyata, tetap saja dalam ceritanya itu akan dibumbui oleh hal-hal ajaib yang tidak mungkin. Ciri teks cerita fantasi yang ketujuh yaitu pada letak bahasanya. Bahasa yang digunakan banyak menggunakan sinonim dengan emosi kuat. Kemudian bahasanya juga yang digunakan dalam teks cerita fantasi itu ada bahasa ekspresif, artinya bahasa yang sesuai dengan ekspresi. Kemudian bahasa yang variatif atau beragam, dan juga banyak menggunakan bahasa percakapan atau bukan bahasa formal. Jadi teks cerita fantasi ini jelas berbeda ciri-cirinya dengan teks deskripsi ya. Jika teks deskripsi sebelumnya menggunakan banyak bahasa baku, tapi di dalam teks cerita fantasi ini banyak menggunakan bahasa bukan bahasa formal. Ada bahasa percakapan dan ada bahasa ekspresif, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, penjelasan mengenai bahasa nanti akan kita pelajari selanjutnya. Materi hari ini hanya membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerita fantasi saja. Silakan materinya dicatat di buku catatan kalian semua supaya kalian lebih mudah mempelajari dan lebih mudah mengingatnya. Terima kasih atas perhatianmu semua. Silakan tulis semua materi dan penjelasan di buku catatanmu ya.